Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyatulab wa tholibat fi hadil fursah. Ya, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-8, Ustaz akan menjelaskan tentang kisi-kisi dan bentuk soal di PTS semester genap ini ya. Silakan disimak baik-baik. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan bisa bertanya lewat WA juga boleh ya, atau lewat SMS ya. Nah, inilah kisi-kisinya. Silakan diperhatikan dengan baik. Kisi-kisinya terbagi menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama ada istimak di bab 4. Bagian kedua tentang kalam, bab keempat juga. Bagian ketiga tentang qiraah, bab keempat juga. Kemudian bagian yang keempat terakhir ya, kitabah dan qawaid bahasa Arab ya, bab keempat. Qawaid ini terdiri dari qawaid nahwu dan qawaid sharaf ya. Kita bahas satu persatu. Oh iya, soal ini nanti terdiri dari 4 jenis ya. Jenis pertama, soal pilihan ganda, ada 10 soal. Kemudian ada juga soal pilihan ganda tapi dengan jawaban lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 soal, jumlahnya lebih dari 1 jawaban, jumlahnya ada 5 soal. Nah, ini contohnya. Ciri-cirinya di situ ada select one or more ya. Mohon maaf kalau salah membacanya ya. Kemudian bentuk soal ketiga ada soal menjodohkan atau matching ya. Ada 5 soal saja. Contohnya seperti ini. Ciri-cirinya ada kata sil hadhihi ya. Ada kata dimulai dengan kata sil, itu artinya sambungkan atau jodohkan, cocokkan ya. Kemudian bagian yang keempat soal isai, ada 1 soal saja. Jadi mari kita bahas satu persatu bagian dari kisi-kisi tadi yang terdiri dari 4 bagian. Kita bahas bagian pertama yaitu istimak bab 4. Nanti kalian pelajari, kalian bisa temukan di pertemuan ke-1. Nah, nanti sekarang kita bahas satu persatu bentuk soal seperti apa. Ini tentang menyebutkan lawan kata. Bentuk soalnya ini ya. Seperti qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, dan sampai akhir. Ciri-cirinya ada kata mudhad ya. Ini maksudnya adalah lawan kata. Mudhad, lawan kata. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Nah, silakan bisa dijawab sendiri. Kemudian bentuk soal kedua tentang menyebutkan sinonim atau persamaan kata. Bentuk soalnya seperti ini. Ciri-cirinya ada kata al-mutarodifatu. Al-mutarodifah itu maksudnya adalah sinonim. Min yaskunu ya, sinonim dari kata yaskunu apa? Silakan kalian pilih jawaban yang bila yaskunu situ pakai iya, maka kalian pilih yang persamaan katanya pakai ya, jangan pakai tak ya. Ingat itu ya baik-baik. Kemudian bentuk soal yang berikutnya, mengidentifikasi kalimat yang benar sesuai dengan teks. Nah, ini contoh soalnya. Nanti kalian akan lihat ada teksnya juga, kalian perhatikan ya. Ciri-cirinya ada hadhihi al-ibarah hadhihi al-ibarah munasibah bin nas ya. Nah, tapi bila ada kata sepertinya yang seperti warna hijau gede nih, ada panah warna merah, ini maksudnya adalah jawabannya lebih dari 1. Ingat, jawabannya lebih dari 1 jawaban. Bisa 2, bisa 3, dan bisa 4, dan tidak mungkin ada 5 jawaban ya. Ingat ya, bisa 2, bisa 3, atau juga bisa ada 4 jawaban yang benar. Kemudian contoh soal berikutnya, menyebutkan isi teks atau menjelaskan isi teks. Nah, di sini akan inilah bentuk soalnya. Ustadz juga akan lampirkan teksnya ya, dan Ustadz membuat pertanyaan dari teks yang sudah ditampilkan. Nih contoh pertanyaannya ya, ma hukmu atabattul fil Islam. Nah, ini contoh soal PAS di semester 1 ya. Apa hukum membujang dalam Islam? Nah, pilih jawaban yang benar mana ya.
Kemudian kita bahas ke bagian kisi-kisi yang berikutnya, yaitu bagian kalam. Ada di manakah dia? Kalian bisa temukan di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu tentang kalam, itu percakapan, dialog. Kemudian bentuk soalnya ini menyusun kalimat seperti contoh yang ada. Ini contoh soal seperti ini. Ciri-cirinya ada kata al-misalu. Nah, ini ada contohnya. Cara menjawabnya kalian cocokkan ya di antara jawabannya sesuai dengan contoh. Maksudnya sesuai dengan kaidah yang ada di contohnya. Ini contohnya ada ya takoda tumarisu ar-riyadhah. Ketika dimasukkan dalam sebuah kalimat, jadi a'taqidu annaka lam tumaris ar-riyadhah. Lihat, dari i'taqoda menjadi a'taqidu. Jadi dari tumarisu menjadi lam tumaris, sinnya disukun. Jadi asalnya ar-riyadhah menjadi ar-riyadhah ya. Dan bentuk soal berikutnya ada menyebutkan isi teks. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang dialog ya. Madza yaf'alu al-abu wal ummu qabla qada'il utlah. Ini Ustadz juga sudah tampilkan teksnya. Ustadz juga lampirkan teksnya supaya lebih memudahkan kalian. Kemudian bentuk soal untuk penjelasan kisi-kisi bagian keempat, yaitu tentang qiraah. Kalian bisa temukan di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga. Bentuk soalnya menentukan bentuk jamak. Nah, ini bentuk soalnya. Ciri-cirinya ada kata jam'u al-kalimah. Ingat, ada kata jam'u, maksudnya bentuk jamak dari kata atibu huwa adalah pilih jawaban yang benar. Kemudian bentuk soal berikutnya, bagian keempat dari kisi-kisi. Kalian bisa temukan, yaitu bagian kitabah, qawaid keempat, kalian bisa temukan dan pelajari di pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Bentuk soalnya menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Contoh soalnya seperti ini. Ada ciri-cirinya, ada rotib. Ingat, bila menyusun kata menjadi kalimat sempurna, ciri-cirinya ada kata rotib al-kalimat. Ingat, rotib al-kalimat. Kemudian bentuk soal berikutnya mengidentifikasi contoh anwa'ul i'rab dan mengidentifikasi fi'il rubai mujarrad. Bentuk soalnya, nah ini al-misalu minal fi'li al-rubai al-mujarrad huwa. Ciri-cirinya, lihat ada al-misalu. Contoh dari fi'il rubai mujarrad adalah kalian pilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian bentuk soal berikutnya menentukan terjemah kalimat ke dalam bahasa Indonesia. Ini bentuk soalnya, ciri-cirinya ada kata tarjim ya, tarjim ilal logoh al-arabiyyah. Kemudian bentuk soal yang terakhir menentukan terjemah kalimat ke dalam bahasa Arab. Ciri-cirinya juga sama, ada kata tarjim ilal logoh al-arabiyyah. Kalian pilih jawaban yang benar ya. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Oh ya, bisa tebak jawabannya adalah E ya. Tapi maaf, ini adalah contoh soal PAS penilaian akhir semester 1. Ingat ya, ini soal semester 1. Syukran jazilan. Semoga ma'akum an-najah, semoga kalian mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal PTS semester genap tahun ini. Terima kasih.